Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Utami Mufidayanti. Kalian tahu kan, akhir-akhir ini sedang ramai-ramainya tentang pemilihan umum Presiden 2024. Nah, sebelumnya kalian pernah dengar nggak sih istilah gerrymandering? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gerrymandering. Pemilihan umum sudah merupakan hal umum yang selalu dilaksanakan oleh negara-negara demokratis dalam rangka memilih wakil-wakil rakyat yang akan menjabat di pemerintahan pusat maupun daerah. Namun, dalam prosesnya tidak sedikit banyak masyarakat yang memberikan dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan umum. Bukan hanya pada saat pemilihan, bahkan pada saat perencanaan di paling awal, seperti penentuan daerah atau pemilihan dapil. Kecurangan dan penyusunan dapil di negara-negara barat sendiri dinamakan dengan istilah gerrymander. Gerrymander adalah manipulasi politik batas-batas daerah pemilihan dengan maksud untuk menciptakan keuntungan yang tidak semestinya bagi suatu partai, kelompok, atau kelas sosial ekonomi di dalam daerah pemilihan. Praktik ini pertama kali dilakukan pada awal 1800-an di Massachusetts. Orang yang pertama kali melakukan ini ialah Albright Gerry, yang merupakan gubernur di negara bagian Massachusetts pada tahun 1812. Dia menciptakan undang-undang distrik partisan di wilayah Boston dengan bentuk mirip salamander. Istilah gerrymander merupakan gabungan dari kata Gary dan salamander. Hal ini menimbulkan perdebatan di surat-surat kabar dan ditentang oleh banyak orang pada saat itu. Namun nyatanya praktik ini masih menjadi cara yang dilakukan beberapa pihak tertentu untuk menciptakan kemenangan dalam pemilihan di berbagai negara. Nah, untuk mempermudah pemahaman dalam gerrymander dapat dilihat dari gambar berikut. Dari gambar yang sudah diperlihatkan, terdapat 3 perumpamaan pemungutan suara. Di paling kiri merupakan cara pemungutan suara secara sistem plurality, yang pemenang dimenangkan berdasarkan jumlah suara mayoritas. Dan di bagian tengah, pemenang pemilu didasarkan kepada jumlah banyaknya daerah yang dimenangkan suatu calon. Sedangkan di bagian paling kanan merupakan contoh dari praktik gerrymander, di mana batas-batas daerah pemilihan mengalami beberapa pergesekan sehingga calon yang mendapatkan suara lebih sedikit bisa menang dengan suara yang lebih banyak. Wah, sangat tidak adil ya. Di Indonesia sendiri, mungkin praktik gerrymandering tidak pernah terdengar pemberitaan lokal maupun nasional, karena istilah ini memang kurang banyak dipakai di negara ini dan lebih dominan di negara-negara yang menggunakan sistem electoral college seperti Amerika Serikat. Namun, indikasi adanya kecurangan ini di Indonesia bukan berarti tidak ada. Biasanya, kecurangan ini sering dikaitkan dengan isu pemekaran suatu wilayah maupun pemekaran provinsi, ataupun kabupaten dan kota. Pemekaran wilayah dalam hal ini dianggap sebagai cara beberapa orang tertentu untuk meluruskan langkahnya demi menjabat di pemerintahan daerah maupun mendapatkan kursi di Senayan. Selain melakukan pemekaran wilayah, pengubahan daerah pemilihan juga menjadi kecurigaan banyak orang adanya kepentingan tertentu, terutama bagi mereka yang memiliki status pertahanan atau sedang menjabat dan memiliki kekuasaan untuk melakukan hal tersebut. Meskipun begitu, kita sebagai masyarakat harus tetap kritis dan waspada terhadap isu-isu seperti itu. Jangan sampai kebijakan-kebijakan besar tentang pemekaran wilayah yang seharusnya bertujuan untuk menaikkan atau mensejahterakan warganya hanya sebagai alat kepentingan beberapa kelompok saja. Karena dengan berpikir kritis dan waspada, kita jadi mengetahui hal yang salah dan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Dadah!